Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah para bapak ibu sekalian rahimakumullah, kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan hati, ya, dengan perbuatan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Kita awali majelis kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, ya, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ya, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu salat, falyaj'al tilqa wajhi syai'an, maka hendaklah dia meletakkan sesuatu di depannya, ya. Fa illam yajid falyansib asa, jika dia tidak menjumpai, dia tancapkan asa itu tongkat. Wa illam takun falyakhutta khattan, dan jika tidak ada maka dia bisa membuat garis, ya. Summa la yadhurruhu man marra baina yadayhi, kemudian tidak membahayakan salatnya siapa saja yang lewat di depannya. Artinya tidak mengurangi pahala atau membatalkannya oleh sebab-sebab ada orang yang lewat di depannya, karena ada sutrahnya. Akhraja Ahmad wa Ibnu Majah wa Shahal Ibnu Hibban wa lam yusib, dan tidak benar man za'ama annahu mudtarib, tidak benar orang yang menyangka hadis ini adalah guncang, artinya masuk hadis dhaif, ya. Bal huwa hasan, hadis ini hasan. Jadi tentang sutrah itu yang paling bagus memang seperti hadis yang sahih yang dulu, itu seperti kayu yang berada di akhir atau diletakkan di belakang, ya, belakang onta, itu yang terbaik. Tapi bukan berarti garis itu tidak cukup, garis itu cukup, tas itu cukup, segala sesuatu cukup. Kalau tidak ada yang kita maju ke dekat dinding, ya, atau dekat tiang, ya. Ya, jadi kalau sudah ada ini garis seperti ini, ya itulah sutrah kita, ya. Memang ada orang yang memandang ini lemah gitu, menyatakan hadis ini ittirab, goncang, ya. Tapi Ibnu Madani dan Imam Ahmad ini adalah, ya, gurunya Imam Bukhari, kan. Ibnu Madini juga gurunya Imam Bukhari, menyatakan hadis ini sahih. Ya, saya kok cenderung menyatakan tidak apa-apa, karena memang ulama-ulama besar ahli hadis menyatakan demikian, ya. Kemudian letak sutra itu, ya, tidak jauh-jauh dari tempat sujud, jangan terlalu jauh, ya seukuran jenengan sujud di sini, sutranya di sini, gitu. Bisa difahami, ya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqta'us salata syai'un, tidak ada sesuatu pun yang membatalkan salat ketika dia dilintasi. Fadra'u mastata'tum, maka tolaklah pelintas seberapa yang kamu bisa. Ini menunjukkan tidak batal, ya, kalau dilewati, tapi hanya mengurangi pahalanya. Cuma hadis ini lemah, nah, dinyatakan Imam Abu Daud lemah, ya.
Makanya kemudian seseorang yang telah memakai sutra, jika ada orang yang lewat di dalam sutrahnya, hendaknya ditolak, bahkan boleh diperangi, artinya ditolak dengan keras kalau dia masih memaksa lewat. Haram melewat di hadapan orang yang bersutra di dalam batas sutra. Kalau ini kan tidak ada keterangan sutra, padahal hadis tentang sutra hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau sholat kemudian di masjid itu tidak ada garisnya, nggak ada apa-apa, letakkan sesuatu di depan yang tidak berharga, ya. Karena di Indonesia ini banyak kejadian meletakkan tas ya pas sujud di gowong, ya kan ada ya di YouTube itu, khususnya ibu-ibu itu kan hobi bawa tas kemana-mana, dan barang berharganya semuanya di tas, iya kan? Kalau bapak-bapak kan enggak, maka enak sekali itu kalau belanja bawa tas, tarik tas. Makanya jenengan harus jadi orang yang cerdas melihat situasi yang demikian. Ya, kalaupun istilahnya kita itu membuat sutra dengan sesuatu yang tidaklah berharga. Mungkin tas isinya apa? Kalau isinya emas dengan isinya catatan ngaji itu berharga mana sih? Ya jelas emas kan ya, secara ekonomi. Tapi secara istilahnya keilmuan beda, ya. Tapi semua orang mengatakan emas lebih berharga. Makanya Islam itu hanya membolehkan untuk wanita itu perhiasannya ila ma dhahara minha, yang biasa tampak. Apa? Ya telapak tangan ini, kemudian di mukanya. Ya, makanya orang India itu pakai anting di telinga. Sedangkan kalau di sini nggak boleh dipandang, Pak. Iya, kalau di sini boleh, di sini nggak boleh. Makanya tidak ada sesuatu yang perlu dipamerkan dalam Islam. Semuanya itu milik Allah, ya, semua milik Allah. Oleh karena milik Allah, jenengan itu nganut aturannya sehingga urip. Kalau nggak boleh ya nggak boleh, nggak usah bulat jadi manusia itu, ya. Kebanyakan manusia itu kenyangan kepada Allah Ta'ala, menawar ini. Ya na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk, ya. Berikutnya babul khissi ala khusyuk fis shalah, bab anjuran untuk khusyuk di dalam salat, ya. Jadi khusyuk nggak apa-apa. Khusyuk ini merupakan ruh salat, ya. Makanya seseorang itu kehilangan khusyuk, sesungguhnya kehilangan hakikat salat. Makanya kita harus bersedih kalau salat itu kok tidak mendatangkan khusyuk. Oleh karena Nabi SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, itu kan ada. Ya Allah, saya minta lindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah tentram, tidak pernah, ya, mudah untuk mengingat, ya, Allah Ta'ala, ya. Mengingat Allah Ta'ala dan mengingat kematian itu bukan perkara yang mudah, Pak. Sampai tinggal yang takziah itu, ketika takziah pun nggak ingat Allah, nggak ingat mati, sing dibahas macam-macam, ya, macam urusan dunia, ya, seperti itu, ya. Gini loh, pelan-pelan, Bismillah, pelan-pelan, nggak boleh, ya. Nah, hadis yang pertama nomor 251, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah beliau mengatakan, nah telah melarang, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyusalli ar-rajulu muhtasiran, bahwa seorang laki-laki termasuk perempuan ini salat dengan muhtasiran, mengkerik, berkacak pinggang, kayak salatnya orang Yahudi. Ini menunjukkan sikap yang tidak khusyuk dan tidak tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, okay? Jadi asal ibadah itu adalah menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati kita tidak boleh sombong karena pakaian kita. Hati kita juga tidak boleh sombong karena mungkin kita salat
datangnya awal waktu, shaf pertama, ya, seperti itu. Makanya kemudian khusyuk ini berada di dalam hati. Khusyuk ini berada di dalam hati, sehingga panjenengan dan saya selalu berusaha untuk apa? Untuk minta kepada Allah supaya diberi hati yang khusyuk, ya? Yang khusyuk. Jadi selalu mengingat, menghadirkan zikrullah di dalam salat kita. Karena orang salat bisa nggak zikrullah, Pak? Pada salat disebut wala zikrullahi akbar, dan sungguh zikir yang terbesar itu salat. Nyatanya salat yang sembarang kali kan nggak ingat Allah. Allahu akbar, ingat. Setelah itu apa? Melewat, ya kembalikan lagi ke salat. Karena memang ada setan yang kerjaannya mengingat-ingatkan sesuatu di dalam salat. Sampai jenengan nggak eling ya tadi eling. Ya, makanya jenengan bisa lupa, ya, jenengan bisa lupa untuk apa? Untuk misalkan godok jangan pas nggak sholat bisa kasatan, Pak. Tapi nek sholat gak iso kasatan, neru, ya. Ya, ya, seperti itu. Itulah permainan setan di dalam hati manusia. Makanya kita banyaklah berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Wa fil Bukhari an Aisyah anna dzalika fi'lul yahud fi salatihim. Sesungguhnya itu pekerjaan orang Yahudi dalam salat mereka. Jangan bisa lihat ketika mereka di tembok ratapan lak mengkerik sang ini. Ya. Ya. Yahudi ortodok dengan Yahudi yang tidak ortodok beda banget. Jangan bisa lihat di YouTube. Kalau Yahudi ortodok mirip salat kita. Hanya kalau sujud adalah wasar, Pak. Adalah wasarnya adalah ya. Kaya uang apa? Tiarap. Tapi berdirinya ada, rukuknya ada. Kayak orang Islam Kristen Syria ortodok. Mereka juga takbir, mereka juga rukuk, sujud, ya. Berarti melihat kondisi itu, fenomena itu, kemungkinan memang sumbernya sama. Salat itu diperintahkan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi Muhammad diperintah Nabi Musa untuk memohon pada Allah supaya minta keringanan, salatnya jangan sampai 50 kali. Bayangkan kalau 50 kali, wis akeh gak sembahyang jelas. Setengah jam bisa, ya. Kan 24 jam. Kalau dibagi 2 gitu. Nah, katakanlah setengah jam kurang didik lah, anggap aja setengah jam, ya. Seperti itu. Alhamdulillah diringankan Allah Ta'ala dengan pahala sama. Ini juga ada orang yang, seorang ustadz yang bahas, yo gak temen hadis itu gitu. Mosok nang Gusti Allah jauh keringanan, gitu katanya. Sekarang kalau beliaunya ngomong gitu, boleh ndak kita sama Allah minta kelebihan, rezeki yang lebih, umur yang lebih, kebaikan yang lebih, boleh kan? Lah apa jauh keringanan kau oleh? Wong padha-padha jauh, ya. Nah, Rasulullah itu minta bukan untuk dirinya, tapi untuk jenengan, untuk umatnya. Kalau Nabi kok ya jelas kesanggupan ya. Jenengan kalau misalkan ya saya mendengarkan ceramahnya Gus Baha itu, Utsman itu kalau witir salat malam cuma 1, nggak pernah 3, Pak. Tapi seukuran Al-Baqarah modelnya. Sitok tapi seukuran Al-Baqarah. Lawak dhewe ya. Ya telu nggak apa-apa, sabihis, qul ya kafirun, Allah akan. Enggak apa-apa sudah. Enggak apa. Wong jenengan itu disuruh beribadah sesuai kemampuan, kadar kemampuan. Dan Allah Ta'ala itu tidak memasukkan kita ke surga lantaran ibadah kita semata. Makanya jikalau panjenengan bapak-bapak ya sedang khutbah atau apa, ada khutbah Jumat, ada anak-anak yang ikut khutbah kemudian mainan HP, sampeyan jawil. Ngoten nggih? Enggak apa-apa ya, enggak boleh kan ngomong. Ngertos? Saya kemarin saya ingatkan langsung. Wong Jumatan kok cek dulinan Android lho, lah nemen sih kok. Gak temen niku, ngoten langsung leren, Pak. Anaknya. Muspro sia-sia. Saya langsung kadang-kadang saya tegur ketika rame.
Mungkin arah-arah mikir cik kereng ya khotibnya, ya biar mereka tahu bahwa hak menegur itu hak khotib. Nabi Muhammad ada orang yang datang ke masjid langsung duduk, ditanya kan, sholat itu, sholat ya, jarang, sholat, rokaat ini, sholatlah 2 rakaat. Ya ngapunten ya, niki anak kula mboten saged leren ya, ngeten ya. Insyaallah nanti pinter insyaallah. Ya. Anak kecil belum tahu kita. Kan dereng izin Pak, lamun izin lah mboten purun kumpul wong lanang ya. Nggak ada dosanya kalau mati masuk surga. Belum tentu kita yang dewasa ini masuk surga. An Anas, dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, idza quddimal asya, apabila dihidangkan asya. Asya itu makan malam atau sore ya. Ya, asya itu sebelum maghrib makannya. Fabda'u bil asya qabla an tusallul maghrib. Mulailah kamu makan asya itu sebelum kamu salat maghrib. Ini berarti Rasulullah tuntunkan makan yang bagus sebelum maghrib. Sampai takut dokter lah sebelum pukul 6 gitu. Dokter lah gak ngomong salat ya. Nah, ini pemikiran yang bagus. Jadi kenapa? Karena seseorang salat harus mengejar khusyuknya. Luwih apik mikir salat mek mangan timbang salat mikir mangan. Makanya kalau ada orang bilang gini, kayaknya bener tapi salah. Ayo mangan sik. Ayo salat sik, ngoten iki Pak. Ayo salat sik, engko mangane cek tenang. Berarti tujuan urip mangan. Ngira mboten? Ya, kita balik. Ayo mangan sik. Engko salate cek tenang. Ngoten. Jadi kita makan itu tujuannya untuk salat, menyiapkan diri untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ngoten ya? Mangan pun meliti-meliti wis motenge luwe ya panganan wis jelas enten Ramadan ya, makan aja. Enggak apa-apa kasih makan. Waktu 1/4. Ya, nek sing sepuh-sepuh kalau yakin kuat, Pak. Man jajan kali ngombe teh sudah cukup nggih. Nek sing nom-nom li sakno, Pak. Boleh gak wiritan kan ya. Makanya saya dulu ketika di pondok itu di Haramain itu ya, Ustadz Ikhya itu mesti mahasiswa semua kan santrinya habis azan suruh makan. Suruh makan baru salat maghrib. Cek tenang wiritanmu jarang. Nek gak ngono nang kudu melayu Ini karena mahasiswa, beliau tahu. Ya sekalipun beliau tidak seperti itu, tapi seorang pemimpin harus mengerti siapa yang dipimpin. Itu harus ngelayani gitu. Ya. Tapi kalau jenengan warek nggak hajat, nggak apa-apa, Pak. Sholat dulu, ya, karena sudah terpenuhi, ya. Tapi kalau tidak masih jenengan berkeinginan untuk makan, maka panjenengan baiknya makan dulu. Ini untuk menjaga sholat itu supaya khusyuk, nggak mikir urusan makan. Makanya jangan ada istilah lagi ya. Ayo sholat sih, mangane cek tenang, ya, diwalik ya loh. Ayo mangan sih, engkau sholatnya cek tenang ngoten. Jadi utamanya apa? Waduh mek wong ngeten lho. Aku hanya wong Islam tapi aku wong Jawa. Nanti ngomong aku wong Islam tapi aku wong Jawa. Sing kuat napane niki? Jawa nih. Tapi ana sing ngomong aku wong Jawa tapi aku wong Islam. Kuat Islamnya. Ya tidak semua tradisi Jawa kita anti, enggak. Ada yang baik-baik, banyak yang baik. Ya hanya beberapa tradisi yang mengarahkan ke syirik-syirik itu yang kita tidak mau. Ngoten lan sing ngomong innamal a'malu binniyat kok. Masih nang wit ya gak nyembah wit awak dhewe. Niate gak. Oh ya apa? Lah apa gak nang masjid wong dhek Islam. Bacaan nang masjid kan lebih bersih timbang nang nisor wit ya. Ngene udan ya kebuka kabeh. Kalau di masjid kan enak ya. Makanya kalau masyarakat ke masjid suka gitu-gitu, arahkan ke masjid, arahkan imannya. Kalau langsung diperongkol nggak bisa, Pak. Diarahkan dulu. Ayo. Nanti ngerti-ngerti dewe, ngaji ngerti-ngerti dewe, ya. Yang bikin nggak berubah itu kalau dia tidak mau belajar. Makanya ngaji itu penting. Ngaji itu ruhnya Islam. Ya, ngaji itu diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, panjenengan dan saya diajarkan untuk mendengar setiap ucapan yang baik ya. Ya.
An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fi shalah, apabila salah seorang di antara kamu salat, fala yamsakhil khasa, maka janganlah dia menyapu pasir, mengusap pasir yang ada di mana? Di wajahnya. Fa inna rahmata tuwajihu, karena sesungguhnya rahmat sedang menghadap pada dirinya, yaitu rahmat berupa salat dengan baik. Jadi jenengan, saya harus paham Bapak Ibu bahwa jenengan biasa salat itu Masya Allah, luar biasa nikmat bisa salat. Enggak semua orang dikasih Allah Ta'ala. Omai pepet masjid aja enggak mesti ya. Makanya ketika kita sujud, kita syukur, ya Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa sujud kepadamu. Semua orang kamu beri kekayaan, kau beri kesehatan, kau beri nikmat dunia, tapi tidak semuanya bisa sholat. Saya ngerti hukumnya ya kadang-kadang nggak sholat ya, makanya kita bersyukur hari ini bisa sholat berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan ya pengajian ini ya, Kitabul Maram. Kalau orang tidak paham bahwa sholat itu penting, ya gak penting menurut saya. Makanya orang yang paham sholat itu paling penting dalam hidupnya, loro ya tetap takut jam piro itu orang. Itu ada jamaah perambon itu, enggak pernah ninggal sholat ya, sedikit pun, dan mesti tepat waktu sekalipun di rumah sakit. Ya meninggal. Tapi saya dengar ceritanya tok seneng Pak. Dengar ceritanya itu seneng. Sekalipun beliau akar banget dengan saya, tapi ya jenenge wis mati nggih. Dan beliau sakit tidak dirasa itu. Ya. Nah itu beliau paham bahwa salat ini adalah perkara yang paling utama. Sedangkan orang-orang yang nggak paham, ya do melek subuh, tapi ngopi mbek wifi-an. Iya kan? Sakno asli ini kalau ndelok wong ngoten iki. Urip kok gawe ndelok HP ae. Apa moto gak ditakoni kok. Ya boleh lihat HP, tapi jangan berlebihan. Semua yang berlebihan dicela agama, termasuk ibadah. Semuanya, Pak. Ya. Semuanya berlebihan dicela oleh agama kita. Jenengan berbaju dengan harga yang fantastis, ini tidak dikehendaki agama. Tangannya tok 2 miliar. Kan enten nggih wong lanang ya. Tangannya tok 2 miliar. Iku kena gawe bangun masjid loro nih. Nah diperadani, gitu? Ngapain dia bawa-bawa? Ya gak tambah ganteng berasa kula. Bahkan di India saya lihat orang kewaya itu bajunya dari emas semua Pak, warna kuning. Terus gawe opo kelambi emas? Ya gak ketok keren, gak ganti-ganti warnanya. Warnanya apa? Kuning terus, kuning emas itu. Ya kayak motor kula nih, kalau cat kuning emas. Jati tok ya. Kan seperti itu. Alhamdulillah dikasih nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disyukuri mawon, Pak. Nek jenenge manusa kepengin ganti ya mesti kepengin ganti. Tapi senajan gak penting kenapa? Wong gak tahu rewel, ya. Ya, ada orang kaya itu mobilnya tahun berapa gitu. Loh Pak kok gak ganti? Loh masih bisa lancar kok, gak pernah ganggu kok ganti, kenapa? Padahal duit ini kalau aja itu Alphard papat langsung iso, tapi tidak dilakukan. Yang saya lihat masjid yang dibikin di belakang rumahnya didesain kayak Masjid Nabawi, pintunya kayak Ka'bah. Oh apik masjidnya timbang omahe Pak. Itu yang bener asli ini ya. Makanya orang cerdas itu mesti membawa hartanya pulang kepada Allah. Jadi sapa dunya gak kena digawe muling. Nek wis disedekahno wis mulih niku. Nggih ya? Ya, saya bawa uang saya, tak sedekahno. Lah nek sik digawe akeh ngoten niku wong wedok, dipreteli karo anake. Eman Bu, copot. Didum. Mbak didum pira? Kan gitu. Ya, itu hakikinya hidup dan kita tahu itu. Cuma ngelakoni itu gak gampang nek mboten ditolong Allah Subhanahu wa taala. Nggih ta? Nah. Kalau ada orang narik apa curiga tok. Iki nyampe temen nah, engko nang dikorupsi. Nyumbang piro sih adek ngomong korupsi. Nggih ta?
Iya, kalau dia 100 juta gitu takok ngene sih pantes. 100.000 kok nggih. Cara korupsi yo gak seger nggih. Nah, begitu. Berikutnya wa fi sahih an Mu'aqib nahu bi ghairi ta'lil, dan sahih dari Mu'aqib juga terdapat seperti itu tanpa sebab, tanpa rahmat maksudnya. Makanya banyak sekali di antara kita kaum muslimin habis sholat itu seperti ini, Pak. Ngerti ya? Memang dibolehkan untuk menyapu ketika selesai sholat. Dalam hadis itu disapu dahinya, karena yang nempel itu dahinya. Cuma nggih awak dhewe wis nggih ta. Hasilnya yang nempel wajah itu kan dahi, Pak. Kalau hidung, ya kalau di kitab Al-Adhkar Nawawi, yamsahu jabhatah, memusap dahinya, bukan wajah tapi jabah, batuk. Makanya kalau ada orang sholat kan ceritanya ngoten asan, ceritanya ngoten. Termasuk habis doa mengusap muka dan tidak, itu dhaifnya diperselisihkan. Ada yang mengadhaif, ada yang enggak. Makanya jangan enggak usah ya baper dalam urusan. Sebab ngangkat tangan atau tidak boleh ngangkat tangan, boleh tidak, ya. Karena Nabi SAW itu pernah mengatakan, yang tidak boleh membolehkan mengangkat tangan karena riwayat Anas yang menceritakan di kitab Sahih Bukhari atau di Lu'lu'ul Marjan, aku tidak pernah sama sekali melihat Nabi mengangkat tangan dalam doa kecuali dalam sholat istisqa. Maksudnya ngangkat tangan seperti itu loh, Pak, nggak pernah kecuali dalam sholat istisqa. Kalau mengatakan biasa gini ya silahkan, tidak apa-apa. Awak dewi gak usah tukaran pengeluaran entai energi, masih banyak energi yang harus dicurahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menolong umat ini. Ya, makanya kalau gak patek seneng-seneng juga kalau membahas seperti itu. Semua perkara jelas terus dibahas ulama-ulama dulu, ya. An Aisyah taqalat, dari Aisyah dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati fi shalah. Aku bertanya kepada Nabi tentang menoleh ketika salat. Ada orang salat noleh. Ya, ini pernah dilakukan Abu Bakar, noleh ini. Kenapa? Waktu itu Abu Bakar ngimami, lalu banyak sahabat mengatakan subhanallah, subhanallah. Padahal Abu Bakar nggak salah. Dia akhirnya noleh. Ternyata di samping Abu Bakar ada Nabi datang. Ya, akhirnya Abu Bakar diperintahkan untuk maju oleh Nabi, tetap menjadi imam, tapi beliau mundur. Ini adabnya Abu Bakar terhadap Nabi SAW. Siapa Abu Bakar? Mertuani Kanjeng Nabi. Alim, bukan orang sembarangan. Tapi kan gak pantes nek menungso biasa ngimami Nabi Muhammad, nggih. Nek ngimami ustad kepantesan, Pak, nggih. Jangan merasa tersinggung. Kalau ini ustad di dalam buring, enggak masalah. Wong anjene hafal Quran ini kalah. Nggih. Enggak masalah, nggih. Di atas langit mesti ada langit. Ngoten ya. Nah, kata beliau, wa ikhtilasun yahtalizus syaitan. Itu adalah copetan yang dilakukan oleh setan min salatil abdi, dari salatnya hamba. Sampai koyak dicopet setan, kehilangan sesuatu, yaitu kehilangan khusyuk, ya. Makanya ketika kita salat jangan sampai kita noleh-noleh gitu ya, noleh-noleh. Wis jelas gak khusyuk, sampean sing metentenge guru mesti khusyuk apa meneh sing toleh-toleh gitu. Lha niki kenyataan, nggih napa mboten? Wong awak dhewe ku kelas ngerti, gak jauh-jauh beda kan, ya. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa sahahahu. Jadi ada Imam Bukhari dan Tirmidzi dan disahihkan. Iya kawal tifat fis shalah. Jauhilah salat, menoleh di dalam salat. Fa innahu halakah, karena sesungguhnya itu kebinasaan. Fa in kana la budda fi tatawu, kalau memang tidak bisa tidak, maka boleh dilakukan di dalam salat sunnah. Ya, ini dikatakan Tirmidzi dan mensahihkannya, ya. Wali Tirmidzi wa sahahu, dianggap sahih. Kalau terpaksa boleh dalam salat sunnah, misalkan ada ketebuk anak erotu taga, khawatir, ya. Nah, nggak apa-apa.
Ya, tapi ada orang yang pintar juga tolak-tolak, saya pernah tahu. Ya. Tapi kalau orangnya sudah hilang akal nggak perlu dibahas. Kan ada orang-orang Islam itu yang meyakini wali majdub itu Pak. Atau wali majdub. Orang yang dianggap wali tapi hilang akal. Nggak bisa pakai patokan itu. Jangan melihat orang seperti itu. Nggak sholat atau apa, jangan melihat orang itu, karena yang bisa dijadikan panutan adalah orang alim, waras, ya, karena memang ada kadang-kadang seperti itu di kalangan masyarakat kita. Makanya kalau tanya orang yang majdub, ya repot sampai lo takut pada orang yang akalnya dicabut oleh Allah Taala. Akhirnya kalau kadang-kadang delok wong ngoten niku iki sing waras sapa, sing gendeng sapa. Makanya kadang-kadang ada orang gila dikasih pulpen suruh nulis nomor tombokan. Ya wis seru lho wong tombok gak ono sing sugih cek nekat. Ayo sampean cari di majalah ekonomi. Ada enggak pebisnis itu yang ada enggak tukang tombokan yang ngalahkan pebisnis? Enggak ada, Pak. Sampean tingali sing sugih nang Indonesia, Gudang Garam, Sarum. Lah ngoten-ngoten nggih. Niku sing gak sugih wong sing ngerokokan niku. Ya, sing lucu ku ngomong haram tapi nyedot, ini repot. Bisa aku milih makruh nek ngono, ngoten ya. Ya, seperti itu ya. Jadi pengusaha rokok itu banyak penghasilannya, masya Allah. Gudang Garam. Kalau misalkan satu truk itu bisa miliaran Pak itu. Berarti ini yang muepet betul rokok nih. Muepet ya. Tapi peminatnya banyak. Ahli hisab itu banyak Pak. Ahli hisab ya. Bukan ahli hisab. Kalau hisab kan ahli hisab. Ya bagi bapak-bapak yang masih gitu, yes sampean jauh nang Allah nang leren. Asal ini nggih sakit. Kula lho nate rokokan asli Pak. Sampean kan mboten percaya pendelok potongane. Pernah rokokan saya. Tapi alhamdulillah tekad yang kuat dan ditolong Allah akhirnya selesai. Sampai kalau ke Malang ke Batu teman saya kayak rokok. Wis leren kebiyen niku lho KKN leren. Aku ngomong mari KKN leren yo leren. Temen berarti. Ya temen ngomong kok kate gak temen. Jadi tekad itu harus dikukuhkan. Ya seperti saya akhir-akhir tahun berapa lupa saya sudah komitmen nggak akan ngambil kreditan di bank. Ngasih kepingin apa gak kredit kok. Karena jelas ribanya nyaur ini. Wong nek telat didenda, gitu. Nek dicepetno di penalti, nggih. Kan nggak ada sistem seperti itu. Makanya wong kadang-kadang ngomong syariah Islam jago kredit, gak usah ngomong ngono ya. Terus bagaimana nek kepingin? Ya tempat komitmen jenengan terhadap Islam, ya. Ya minimal saya gunakan bank syariah untuk keperluan saya pribadi, kecuali yang keperluan negara Pak, nggak bisa diganti. Kayak sertifikasi nggak bisa Pak, banknya ditunjuk sampean ganti gak metu. Peraturan masalahnya. Ya sudah, saya berlepas diri dari itu. Yang penting saya taruh di bank syariah yang menurut fatwa majelis ulama bagi hasilnya halal. Wis ngoten. Tapi gak sampai waktu pasal dipotong ATM wis entek. Bahkan kalau jenengan nabung titik karep 5 juta setahun gak dicupuk dadi 4,5 juta. Iku gak nabung ya diorot-orot ya. Nah, makanya sekolah saya pernah gitu. Sudah naruh di bank, kalong kabel guru-guru tabungan. Langsung kepala sekolah bilang, kalau sampai dipotong, saya tarik semua dana sekolah. Nyauk sepuro bang, berarti jebadi akas ini. Nyauk sepuro dan uangnya dikembalikan lagi awal. Itu loh kecurangannya, ngerti sih? Kecurangannya. Aslinya kudu terus sampean perkembangannya. Nek munda akeh ya bagi hasilnya akeh, nek munda didik. Saya perhatikan kalau di bank syariah seperti itu, tidak setiap saldo sampai yang banyak itu dapat banyak dalam 1 bulan, turun naik. Ya, jadi paling enak ini nggak ada duit Pak, gak tahu rugi Pak nggak ada duit. Apa mana terus mutu duit, ngerti sih?
Semakin panjang semakin mutu. Marono nyangga. Ya sudah. Saya jenengan bismillah ya. Bismillah untuk tidak. Dan saya beli mobil nggak pernah baru itu kenapa? Ya gak tahu duit. Wis tuku bekas saya, yang penting nyepir tenang, gak adek nyopir ngeten. Oh iya rek cik tanggal 14 juga. Apa nikmatnya dengan ngeluhnya nggak sebanding, betul nggak? Ayo sampean rasakno, jujur nggak? Sepeda motor saat ini tanggal pinten? 13. Lalu jenengan jatuh temponya 15. Aduh kurang rong dino duit cek gurung ngeluh nggak? Ya nek golong nggih ngoten, nasihati ada teman ini sampean nggak usah angel-angel. Wong digawe ngawulang ngaji, pokoknya gawe mulang. Keren-keren pokoknya yang dulu. Saya dulu pakai Vespa kok. Pakai Vespa kemana-mana ya. Pakai Vespa hanya satu, bukan promosi Pak nih. Yang ditakuti mek situ napa? Ban gembos mek niku tok, Pak. Begal ke Arab. Vespa itu hanya dua Pak, kalau kabulatornya bagus ya, kabulatornya bagus, kualitasnya bagus, gak tau mogok. Tapi nek ban gembos, Masya Allah ya ditinggal nang pinggir rempong dijupuk meneh lho jono ya, makanya kan harus ada seremnya itu. Tapi Allah Ta'ala ngatur betul. Saya selama punya mobil atau sepeda motor atau apa, itu kalau gembos mesti di rumah Pak, termasuk mobil kalau nih gembos, isu gembos nggak sampai kenapa? Soro ya pernah gembos waktu habis ngajar ngaji, tapi masih bisa sampai ke tambal ban. Gusti Allah kabeh sing ngatur niku. Ya wong niate gawe mulang kok nggih. Gak gawe keren-kerenan nggih. Ya keren apa? Makanya kalau beli mobil jenengan hatinya nggak kuat, jangan beli mobil yang mahal. Akhirnya sampe iso mlebu neraka gara-gara tuku motor sing larang. Delok sak jamaah ini gak ono sing duwe Pajero Dakar, aku tok. Barekan sampeyan gak dilirik, cuma merasa tok ae. Wis padha mbek wong-wong sing jare nang bowo gak salin. Sapa sing wasna sampean? Gak ono sing wasna. Kok rumangsa engko lak kepethuk wong gak salin. Apa dhek kewajiban nyalini sampean kok sampean repot? Ngene mboten? Ya hidup itu saya lihat itu sulit itu gara-gara ngoten niku Pak Sugeng. Diangel-angel dhewe, jadi gampang. Tapi diangel-angel dhewe. Iki kok enggak ngereng ngene kok nek diwasno wong. Lho kesampean kok diwasno wong. Wong kita hidup itu untuk ibadah kepada Allah. Kita menghadiri walimah, menghadiri undangan ini karena saudara kita yang undang. Hadisnya ngoten ini. Gitu Pak. Ya. Makanya ini kembali orientasi kita, mari kita kembalikan untuk ibadah kepada Allah. Semuanya pun, urusan apa aja yang ghairul mahdha niatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ghairul mahdha itu misalkan apa Pak? Ya ke rumahnya teman, silaturahim, gak apa-apa lah, gak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau jangan bawa, niatkan itu untuk menghormati ahlul bait, rumahnya itu. Dan Rasulullah menganjurkan untuk saling memberi hadiah, kan itu aja ya. Gak kono sawangan, sekali sawang-sawangan kan duit pakire sampean gak silaturahim. Walane napa? Sawangane. Sawangane. Jage bowo 50 itu gak sawangane, akhirnya dadi 250. Sapa sing soro? Awake dhewe. Ngoten lho nggih, Pak nggih, Bu nggih. Ini perlu saya sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita itu yok nopo lillahi ta'ala, yok nopo desain lillahi ta'ala, semuanya termasuk ngaji itu juga lillahi ta'ala, memakai baju semuanya, bangun rumah lillahi ta'ala semua ya. Kalau bangun rumah yang bagus niatnya apa? Nek diwarisi anakku cek gak dandan-dandan anakku, termasuk ninggali anak sing apik itu dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek sugih itu dianjurkan sisok ninggali. Tapi kalau enggak, tinggalilah dengan sesuatu yang bermanfaat, ilmu atau apa atau yang lain. Saya kira cukup ini. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Mohon maaf bila ada yang kata-kata yang kurang pantas, kurang sopan, ngapunten nggih, memang ngeten iki tiange
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.